Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisa tugas besar 1 pengantar manajemen. Sebelumnya perkenalkan, saya Tri Jayanti. Saya Pristani Wardani. saya Azza Dahlia. Saya Widya Nurul. Pertanyaan nomor 1A, jelaskan mengenai perkembangan ilmu manajemen dari awal sampai modern. Manajemen sudah ada sejak dulu sehingga manajemen terus berkembang sesuai dengan keadaan yang ada. Perkembangan manajemen dimulai dari tahap pemikiran awal, lalu era manajemen sains, lalu fase manusia sosial, dan yang terakhir era modern. Fase pertama itu pemikiran awal manajemen. Fase ini terjadi sebelum abad 20. Pada waktu itu ada dua peristiwa penting. Peristiwa pertama itu dalam buku Adam Smith tahun 1776 saat Adam Smith memunculkan doktrin ekonomi klasik The Wealth of Nation, yang dalam buku yang ia terbitkan itu mengemukakan tentang keunggulan ekonomis yang akan didapat oleh organisasi atas pembagian kerja. Adam Smith berkesimpulan bahwa suatu pemberian kerja bisa meningkatkan tingkat produktivitas dengan pertama itu menghemat waktu, meningkatkan keterampilan para pekerja, dan ketiga itu menciptakan mesin serta penemuan yang lain yang bisa menghemat tenaga kerja. Peristiwa keduanya revolusi industri di Inggris atau Britania. Akibat kejadian ini membuat para manajer kala itu memerlukan teori yang bisa membantu dalam meramalkan permintaan, kecukupan bahan baku, memberikan tugas-tugas untuk bawahan, mengarahkan aktivitas sehari-hari, dan hal-hal lain sehingga menyebabkan ilmu manajemen kemudian mulai dikembangkan oleh para ahli. Fase kedua, era manajemen sains. Fase ini dipopulerkan oleh ahli manajemen Frederick Winslow Taylor yang ditulis di dalam bukunya yang berjudul Principles of Scientific Management. Dalam bukunya, Taylor memaparkan manajemen sains sebagai pengguna metode yang ilmiah dalam menentukan cara terbaik untuk menyesuaikan suatu pekerjaan. Manajemen juga didukung oleh berbagai pemikiran-pemikiran baru Harry Gard untuk memberikan pendidikan kepada para pekerja atau karyawan agar lebih bersifat rajin dan kooperatif. Dia mendesain sebuah grafik yang berupaya membantu manajemen untuk dipergunakan dalam merancang serta mengontrol pekerjaan yang kemudian dinamakan Gantt chart. Menurut Lillian Gilbert dan Frank, mereka menciptakan sebuah alat yang dimana alat ini dipakai untuk mewujudkan sistem produksi yang efisien yang disebut sebagai micromotion. Era manajemen sains juga diramaikan oleh teori administratif, yaitu teori tentang hal apa yang harus dilakukan oleh manajer serta bagaimana membentuk sebuah praktek manajemen yang baik. Henry Fayol mengemukakan gagasan 5 fungsi manajemen yang utama. Pertama, merancang. 2, mengorganisasi. 3, memerintah. 4, mengkoordinasikan. 5, mengendalikan. Fase ketiga itu era manusia sosial. Pada akhir era manajemen sains ditandai dengan adanya mazhab perilaku dalam pemikiran tentang manajemen. Yang menjadi katalis utama dalam kelahiran mazhab ini adalah studi penelitian yang dikenal dengan eksperimen Hawthorne. Eksperimen ini dilaksanakan pada tahun 1920-an hingga 1930. Pada awalnya kajian ini hanya bertujuan untuk mempelajari pengaruh penerangan lampu terhadap produktivitas kerja. Penelitian kemudian menyimpulkan bahwa norma sosial atau standar kelompok adalah penentu yang utama perilaku kerja tiap individu. Ahli lainnya yaitu Mary Parker Follett menerbitkan bukunya berjudul Creative Experience. Buku ini berisikan filosofi bisnis yang mengutamakan integrasi sebagai sebuah cara dalam mengurangi konflik tanpa dominasi maupun kompromi. Fase 4, era modern. Dalam era modern, manajemen ditandai dengan munculnya konsep manajemen kualitas total pada abad ke-20 yang dikenal oleh ahli manajemen Edward Deming dan Joseph Juran. Deming dianggap sebagai bapak kontrol kualitas. Dia berpendapat bahwa mayoritas permasalahan dalam hal kualitas bukanlah berasal dari kesalahan para pekerja, tapi pada sistemnya. Dia menekankan akan pentingnya peningkatan kualitas dengan menyusun teori 5 langkah reaksi berantai. 1. Berkurangnya biaya karena biaya untuk perbaikan berkurang.
kesalahan yang sedikit, minim terjadinya penundaan, serta pemanfaatan yang jauh lebih baik atas waktu serta material. 4. Produktivitas meningkat. 3. Pangsa pasar yang meningkat dikarenakan peningkatan terhadap kualitas serta penurunan harga. 4. Keuntungan meningkat sehingga bisa perusahaan bertahan. 5. Jumlah pekerja bertambah. Pertanyaan pertama yang B, jelaskan mengenai tingkatan manajemen dan dasar kemampuan yang harus dimiliki seorang manajemen. 3 tingkatan manajemen. Berikut ini adalah penjelasan singkat serta fungsi dan tugas dari 3 tingkatan manajemen tersebut. Yang pertama ada manajemen tingkat atas atau top level manajemen. Manajemen tingkat atas atau sering disebut dengan top manajemen atau manajemen puncak atau eksekutif adalah manajer-manajer yang bertanggung jawab atas kinerja manajemen organisasi secara keseluruhan. Mereka memegang jabatan seperti CEO, CFO, COO, presiden direktur, wakil presiden direktur, direktur utama, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah menentukan tujuan perusahaan. Manajemen tingkat atas ini merumuskan tujuan utama organisasinya. Dapat berupa tujuan jangka panjang ataupun tujuan jangka pendek. Yang kedua, membuat kerangka rencana dan kebijakan. Manajemen tingkat atas membuat kerangka rencana dan kebijakan untuk mencapai tujuan utama yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengorganisir kegiatan dan pekerjaan yang akan dilakukan oleh manajer-manajer di tingkat menengah. Lalu ada manajemen tingkat menengah atau middle level management. Manajemen tingkat menengah atau middle level management adalah manajer yang berada di bawah manajer tingkat atas. Mereka biasanya memegang jabatan dengan nama jabatannya seperti general manager, plant manager, factory manager, regional manager, ataupun division manager. Manajer-manajer tingkat menengah ini bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen tingkat atas, serta bertindak sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat bawah. Adapun fungsi dan tugas manajer di manajemen tingkat menengah ini diantaranya adalah yang pertama, menginterpresikan kebijakan yang disusun oleh manajemen puncak atau manajemen tingkat atas dan menjelaskan ke tingkat manajemen yang lebih rendah. Yang kedua, mengorganisir kegiatan departemennya untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, merekrut dan menyeleksi serta menempatkan karyawan yang dibutuhkan oleh departemen atau unit kerjanya. Lalu ada manajemen tingkat pertama atau yang biasa disebut first level management. Manajemen tingkat pertama atau disebut juga dengan first level management adalah manajemen yang bertanggung jawab atas operasional atau pekerjaan harian para karyawan yang menghasilkan suatu produk atau layanan. Manajemen tingkat pertama ini biasanya memegang jabatan seperti departemen manager, section manager, superintendent, mandor, atau supervisor. Para manajer di manajemen tingkat pertama ini memiliki otoritas atau wewenang yang terbatas. Beberapa fungsi dan tugas manajemen tingkat pertama ini adalah sebagai yang pertama, memahami dan mempelajari masalah dan keluhan-keluhan para pekerja operasional sebelum melaporkannya ke manajemen tingkat. Yang kedua, menjaga kondisi kerja yang baik dan menjaga hubungan yang sehat antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman untuk para karyawan operasional. Pertanyaan nomor 2A. Jelaskan mengenai lingkungan organisasi. Organisasi merupakan sekelompok orang yang memiliki cita-cita yang sama dan bekerja sama untuk mewujudkannya. Agar organisasi dapat berjalan efektif, perlu adanya suatu sistem atau penunjang agar organisasi dapat terus menghasilkan output. Oleh karena itu, kita perlu memahami lingkungan organisasi secara baik agar dapat memanfaatkan semua komponen yang ada. Lingkungan organisasi juga dapat bekerja melindungi, menganalisis, dan memantau perubahan lingkungan terhadap penyalahgunaan atau degradasi dalam kaidah. Lingkungan ini mungkin menunjukkan pada lingkungan biofisik, lingkungan hidup, dan lingkungan buatan. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan pengaruh lingkungan terhadap organisasi oleh Emry dan Tris. Mereka berpendapat bahwa elemen-elemen lingkungan tersebut seharusnya dipandang sebagai suatu kesatuan yang saling berkaitan dengan merupakan elemen-elemen yang menentukan corak lingkungan. Emry dan Tris
menanamkan corak ini sebagai casual texture untuk memperlihatkan bagaimana elemen-elemen lingkungan yang saling berkaitan membentuk tekstur corak kesempatan atau ancaman bagi organisasi. Lingkungan tentang acak, lingkungan tentang mengelompok, lingkungan diganggu bereaksi, dan lingkungan kacau. Jenis lingkungan dan corak tindakan organisasi. Tekstur lingkungan tentang acak. Sifat lingkungan, perubahan jarang terjadi dan kalaupun terjadi hanya melibatkan suatu elemen tunggal. Tindakan organisasi. Konsekuensi pada operasi sehari-hari hanya memerlukan sedikit perencanaan tentang mengelompok. Perubahan jarang terjadi, tetapi jika terjadi bentuk elemen-elemen yang saling berkaitan. Tindakan organisasi. Perlu perlamanan dan perencanaan untuk mengantisipasi perubahan, perlu menghindari perubahan berkelompok. Diganggu lingkungan bereaksi. Lingkungan bereaksi terhadap perubahan dalam organisasi dan juga bisa sebaliknya organisasi berukuran besar jumlahnya tidak banyak oligopolistik. Tindakan bisa diamati. Perubahan berkelompok perlu mampu mengamati tindakan dari organisasi lain, perlu perencanaan untuk mengantisipasi tindakan organisasi lain. Tekstur lingkungan kacau. Sifat lingkungan. Perubahan drastis sering terjadi, perubahan terjadi dalam bentuk elemen-elemen yang mengelompok. Tindakan organisasi. Perlu mampu menafsirkan kondisi lingkungan, perlu adaptasi agar dapat bertahan hidup. Pertanyaan 3A. Jelaskan mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dan pedoman berperilaku dalam menjalankan kegiatan perusahaan atau berusaha. Etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan loyalitas stakeholder dalam membuat keputusan-keputusan perusahaan dan dalam memecahkan persoalan perusahaan. Sistem bisnis beroperasi dalam suatu lingkungan di mana perilaku etis, tanggung jawab sosial, peraturan pemerintah, dan perundangan saling berkaitan satu sama lain. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam etika bisnis diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada karyawan, konsumen, investor, penanam modal, pemilik dan manajemen, pemasok bahan-bahan, organisasi pekerja, pemerintah yang mengatur kelancaran aktivitas usaha, bank penyandang dana perusahaan atau kreditur, investor, penanam modal, masyarakat, dan kelompok khusus atau mitra usaha. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan etika bisnis. Pertama, mengendalikan diri. 2. Pengembangan tanggung jawab sosial. 3. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. 4. Menciptakan persaingan yang sehat. 5. Menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. 6. Menghindari sifat 5K, kata balance, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. 7. Mampu menyatakan yang benar itu benar. 8. Menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah. 9. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. 10. Menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Ke-11. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Pandangan tentang tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Pandangan tradisional. Membicarakan tanggung jawab sosial perusahaan ada dua konsep. Awal yang sejak dulu menjadi landasan perusahaan-perusahaan dalam menjalankan praktek tanggung jawab sosial. Di satu sisi ada pihak yang menyatakan bahwa urusan bisnis adalah menjalin bisnis saja. Pameo Ang sangat terkenal
Pemerintah dapat mengatur aturan main tentang tata cara operasi yang tidak merusak lingkungan dan mengganggu masyarakat, tentang perpajakan, tentang penggunaan tenaga kerja dalam sebagiannya. Perusahaan tinggal mengikutinya. Jadi, pandangan mendirikan dan menjelaskan bisnis seperti ini motivasi sungguh-sungguh untuk motivasi ekonomi semata. Motifnya bukan ekonomi, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Untuk suatu perusahaan bisa memiliki kemungkinan merugi karena meningkatkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kalau biayanya meningkat, maka perusahaan akan meningkatkan harga-harga produknya. Sehingga pada akhirnya masyarakat banyak juga yang terkena dampak. Jadi ketimbang mengeluarkan uang banyak untuk layanan sosial, lebih baik perusahaan menggunakan untuk pengembangan produk dan sebagainya. Sementara itu, masyarakat juga pada dasarnya bisa berpartisipasi menikmati perusahaan. Lantas, siapa yang harus mengurus masyarakat dan urus lainnya? Bagi pendukung pandang ini, untuk urusan sosial dan lingkungan seharusnya hanya menjadi urusan pemerintah. 2. Pandangan sosioekonomi. Berbeda dari pandangan tradisional, ada pandangan yang menyebutkan bahwa kalangan bisnis selayaknya memiliki tanggung jawab lebih. Pandangan ini disebut sebagai sosioekonomi view. Ada 4 pokok pikiran dari pandangan ini. 1. Tanggung jawab perusahaan lebih dari sekadar menciptakan laba, yaitu perusahaan juga terlibat untuk urusan menjaga dan mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, perusahaan pada dasarnya bukan pihak independen yang hanya bertanggung jawab pada pemegang sahamnya. Yang ketiga, perusahaan seharusnya memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat yang lebih luas, baik secara urusan sosial, hukum, dan berbagai masalah pendidikan. Yang D, perusahaan haruslah melakukan hal-hal yang baik dan benar dan bermanfaat bagi masyarakat dalam menjalankan urusannya. Macam-macam tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap perusahaan. Yang ketiga, tanggung jawab kepada pelanggan. Yang keempat, tanggung jawab kepada investor. Dan yang kelima, tanggung jawab kepada masyarakat. Pertanyaan nomor 3B, studi kasus Keta PT Sentul City selaku perusahaan properti dan penduduk. Rocky Gerung dan kawan-kawan saudara diminta menganalisa perusahaan tersebut dari segi etika bisnis. Menganalisis dari etika bisnis itu adalah dasar penempatan lahan yang hanya mengacu pada surat pernyataan ahli garapan, bukan kepemilikan sertifikat tanah ataupun sertifikat hak guna bangunan. Kemudian mengatakan pemerintah desa saat ini tidak memiliki catatan lengkap ihwal kepemilikan lahan konflik antara Sentul City dan warga tersebut. Lantaran lahan yang ditempati adalah milik negara, maka Badan Pertahanan Nasional yang memiliki catatan lengkap, ia mengatakan selama ini pihak desa hanya bertugas untuk melakukan pencatatan pindahan lahan garapan dari warga setempat kepada pendatang. Hanya saja ia mengatakan data tersebut perlu dicek kembali keabsahannya dikarenakan terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai kepala desa. Atas dasar itulah meminta agar sengketa kepemilikan lahan antara Sentul City dengan warga, salah satunya Rocky Gerung, lebih baik diselesaikan di pengadilan. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam aturan main soal kepemilikan tanah. Yang pertama, mengantongi bukti kepemilikan berupa surat atau sertifikat tanah. Yang kedua, penguasaan secara fisik. Karenanya, warga pun mewanti-wanti pemilikan sertifikat. Dalam hal ini Sentul City, pasalnya menurut dia yang paling penting dari aturan kedua adalah penguasaan fisik. Tidak ada gunanya memiliki sertifikat jika tidak menguasai secara fisik. Jika bertahun-tahun tidak menguasai secara fisik, justru dikuasai pihak lain. Maka pemegang sertifikat harus hati-hati dan demi menjamin kepastian dari perlindungan hukum atas tanah dan bangunan milik kepada Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Bogor untuk dapat menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan terhadap dugaan tindakan penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh PT Sentul City.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.